Selamat pagi sahabat para petani dimanapun kita berada. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kekuatan dan dilancarkan segala usaha dan pekerjaan kita. Pada kesempatan pagi ini, tepatnya pada tanggal 17 bulan 1 2025, usia tanaman kita sudah 35 hari setelah tanam, dan tiba saatnya kita akan melakukan polinasi ya teman-teman, atau penyerbukan bunga semangka atau perkawinan. Ini adalah penampakan semangka kita di usia 35 hari setelah tanam. Kita akan melakukan polinasi tahap pertama ya teman-teman. Jadi dalam budidaya tanaman semangka non biji ini adalah bagian terpenting ya teman-teman bagi kesuksesan budidaya semangka non biji. Jadi nanti itu kita akan ambil bunga jantan dari semangka berbiji dan dikawinkan dengan bunga betina yang dari semangka non biji. Kita harus ngambil dari bunga jantan dari semangka berbiji karena semangka non biji ini bunga jantannya sudah nggak bisa ya teman-teman untuk kita kawinkan di bakal buah ya teman-teman, karena bunga jantan yang ada pada semangka non biji ini itu sudah dimandulkan ya teman-teman, jadi udah nggak bisa untuk proses penyerbukan. Jadi makanya kita harus nanam semangka berbiji itu tujuannya kita ambil bunganya yang bunga jantan itu untuk ngawinkan di bunga yang betina dari semangka non biji ini. Ini adalah cara membedakan bunga jantan dan bunga betina ya teman-teman. Jadi kalau bunga jantan itu teman-teman, dia nggak ada bakal buah ya teman-teman. Jadi di bawah ini nggak ada bakal buah ya. Nah dia hanya bunga aja. Ini adalah bunga jantan dari semangka berbiji ya teman-teman. Dan ini akan nanti kita akan kawinkan di bakal buah semangka non biji ya teman-teman. Kalau bunga betina teman-teman biasanya ini kayak gini, jadi ada bakal buah. Ini adalah bunga betinanya. Jadi kita nanti ambil yang jantan ini lalu kita kawinkan di bunga yang betina ya teman-teman. Ini adalah contoh semangka yang siap polinasi ya teman-teman. Jadi kita nanti akan ambil di buah kedua ya teman-teman, atau di daun ke-13 ke atas. Nah, itu tujuannya supaya nanti buah itu maksimal ya teman-teman, bisa besar semua ya teman-teman. Jadi ini kayak gini contohnya ya. Ini adalah buah kedua ya teman-teman. Nah sebelum itu sudah ada buah di sana teman-teman. Nah itu jangan diserbuk ya teman-teman. Sebenarnya bisa itu diserbuk, tapi nanti buahnya nggak bisa maksimal, pasti kecil ya teman-teman, nggak bisa, ukurannya nggak bisa besar. Jadi yang bagus ada di buah kedua, ketiga gitu. Jadi atau di daun ke-13 ke atas ya. Itu yang paling bagus untuk semangka non biji ini ya teman-teman. Nah caranya seperti ini teman-teman. Kita ambil bunga jantannya yang tadi, yang dari semangka berbiji tadi. Nah, kita oleskan aja teman-teman di bagian yang betina ini ya, semangka betina ini ya, seperti ini.
Coba terlihat serbuknya nempel ya teman-teman, jangan terus-terusan ya teman-teman, karena nanti malah hilang, nempel lagi, kembali lagi dia. Ini bisa 2 atau 3 ya teman-teman untuk penyerbuan satu bunga ini. Cuma karena ini masih sedikit, saya buat satu ini ya untuk satu buah ya, biar lebih maksimal lah gitu. Kita harus tancapkan ini teman-teman. Nah, ini untuk tanda bahwa ini sudah diserbu gitu ya, biar kita nanti juga nggak bingung ya kalau ada yang sudah diserbu, nanti kita bingung yang di depannya lagi kita serbu lagi kan gitu. Proses polinasi ini bisa kita lakukan selama seminggu atau lebih ya teman-teman, tergantung dari tanaman kita ya teman-teman. Dan ada hal penting juga yang mau saya sampaikan. Jadi dalam budidaya semangka ini, kalau kita sudah melakukan polinasi, aktivitas yang lain kita berhentikan dulu ya teman-teman, termasuk pemupukan, penyepraian, penyemprotan insektisida, CPT jenisnya yang pupuk-pupuk juga, itu kita hentikan dulu ya teman-teman. Ini tujuannya agar tanaman kita yang sudah kita polinasi ini enggak gugur ya teman-teman. Jadi dia masih rentan ya teman-teman. Kita nanti akan tunggu buah itu sudah sekepal ya, kira-kira sekepal, dan warnanya itu sudah mulai berubah sedikit hitam ya teman-teman. Nah, itu baru boleh kita lakukan pemupukan atau penyepraian lagi. Oke teman-teman, gitu aja video saya yang kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mau belajar. Itu aja, salam dari Botani.